Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Plus dan kita masih tersambung melalui line Zoom bersama dengan Mas Raden Bagus Bima, founder dari Warkop Saham Baik. Mas Bima, tadi kita sempat singgung sedikit terkait dengan penguatan sektor barang baku di perdagangan kemarin secara sangat signifikan seiring dengan menguatnya harga emas global. Kalau kita lihat ada banyak sekali emiten emas yang melonjak cukup signifikan. Anda melihat ini bisa menjadi sentimen setidaknya menjadi jangka menengah begitu, ataukah sebetulnya sudah terprice in sehingga saham-saham emas ini sudah mulai rawan profit taking atau koreksi, Mas Bima? Ya, saya pikir sentimen untuk emiten komoditas tetap kita harus posisikan untuk jangka waktu yang pendek ya. Kalaupun memang menengah, saya pikir ini hanya untuk di beberapa saham saja dan keadaan tertentu saja. Kalau kita tahu ya bahwa pergerakan atau penguatan komoditas emas ini sebenarnya kalau kita lihat secara grafik komoditasnya bisa kita lihat jangka waktu panjangnya ataupun mediumnya itu uptrend. Nah, sementara kalau kita lihat beberapa emiten emas ya seperti misalkan yang terbesar atau yang berkaitan dengan komoditas ini adalah Aman, BRMS ini memang menguat saat ini ya, menguat dalam 1 bulan terakhir ini. Tapi kalau memang seharusnya kalau memang mengikuti pergerakan komoditas emas yang kategori long term, medium, short termnya ini semua uptrend, seharusnya emiten-emiten ini pun secara jangka waktu medium ataupun menengah itu uptrend juga, tapi ini tidak terjadi. Artinya tidak hanya atau tidak secara garis lurus ketika harga emas naik pasti sahamnya ikut naik. Nah, walaupun memang saat ini karena memang kita masih minim sentimen sehingga pada saat ada sentimen yang terlihat signifikan yaitu adalah penguatan emas, kadang menguat 3%, menguat 2%, ini yang membuat investor langsung bisa beralih ke saham-saham yang berkaitan dengan emas tersebut karena memang investor tidak menemukan adanya katalis-katalis positif di sektor yang lain sehingga sektor tersebutlah yang menjadi perhatian, dan ini baru terjadi penguatan signifikannya memang dari semenjak libur Lebaran kemarin, yaitu adalah dari awal April, tapi sebelum-sebelumnya tidak mengikuti secara linear seperti itu. Baik, berarti yang menjadi perhatian adalah saham-saham emas ini juga punya banyak komoditas lain yang belum punya katalis cukup kuat sehingga rawan masih harus diperhatikan lebih lagi begitu ya. Tidak berarti serta-merta kenaikan harga emas yang terus-menerus juga akan seiring dengan kinerja setiap saham yang ada komoditas emasnya begitu ya, Mas Bima. Baik, Ya, betul. Mas Bima, kita terlebih dahulu melihat saham-saham pilihan analis di layar televisi berikut ini. Kita akan bahas satu persatu nantinya. Kita akan lihat bersama di sini ada 4 saham pilihan. Pertama-tama dari Raja dengan rekomendasi buy, kemudian ada MTEK, TPIA dan juga Unilever dengan masing-masing rekomendasi buy. Baik, kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan saham-saham pilihan tersebut bersama dengan Mas Bima. Baik, kita ke Raja terlebih dahulu. Prospeknya seperti apa nih untuk sektor energi, Mas Bima, dengan rekomendasi buy? Ya, saya pikir dengan potensial target tadi sekitar 5% ya untuk jangka waktu pendek ya paling tidak sampai di akhir pekan ini masih bisa kita dapat di Raja, secara teknikal tidak ada masalah. Lalu dari sisi sektor pun memang rata-rata masih menguat. Jadi saya masih menyarankan untuk Raja ya kita bisa ambil posisi di range sekitar 2.220 dengan target harga tadi 2.340 dan level stop loss-nya 2.160. Ini kita bisa ada potensial profit 5%, sementara tadi potensial stop loss-nya di level sekitar 3%. Baik, ada potensi profit untuk Raja ini, kalau boleh tahu nih Mas, terkait Raja ini direkomendasikan untuk swing trading, day trading atau seperti apa? Ya, saya pikir masih harus untuk day trading ya, apalagi ini hanya untuk jangka waktu pendek sampai dengan di akhir pekan ini saja. Baik, day trading setidaknya sampai akhir pekan. Kita ke MTEK, Mas Bima, kalau kemarin ini MTEK ramai begitu ya bagi-bagi dividen besar. Nah, ini sentimen positifnya apa Mas untuk perdagangan pekan ini? Ya, saya pikir selain daripada hasil yang menurut saya cukup baik ya disambut oleh investor, dividennya besar, lalu juga masih memiliki, kita jangan sampai lupa bahwa MTEK ini saat ini sedang menyiapkan juga ya anak usaha untuk melakukan IPO. Nah, ini kita tinggal menunggu saja aksi korporasi ini, saya pikir nantinya akan membantu
investor MTEK ya untuk menahan diri, atau bahkan investor yang belum memiliki MTEK akan melakukan pembelian, sehingga saham MTEK saya sarankan untuk bisa kita simpan beberapa waktu karena masih memiliki potensi menguat paling tidak untuk jangka waktu beberapa waktu ke depan, 1 sampai 2 minggu ini target sampai dengan 645. Ini adalah harga tertinggi ya, yang paling dekat ya untuk saham MTEK yang bisa dicapai ya. Ini potensial profitnya sekitar 8%. Lalu saya menentukan level stop loss-nya ini di sekitar 570 dengan potensial loss-nya itu minus 4%. Artinya risk reward-nya ini masih 1:2, 8% profitnya potensial, lalu loss-nya sekitar minus 4%. Baik, ada potensial profit 8% diiringi dengan sentimen positif dari aksi korporasi anak perusahaan ya untuk MTEK. Kita ke saham TPIA, Mas Bima. Ini rekomendasinya buy dan untuk trading jangka menengah atau jangka pendek atau seperti apa? Karena kalau kita ketahui bersama juga yang ingin kita ketahui nih Mas, OPEC Plus ini kan menaikkan produksi minyak secara besar-besaran. Ini apakah kemudian juga akan memberikan sentimen yang cukup berarti untuk saham-saham sektor migas di Indonesia? Ya, pasti itu ada pengaruh ya. Tapi saat ini seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa emiten-emiten kita ini sedang memperhatikan sentimen di dalam negeri atau domestik. TPIA sendiri dalam waktu dekat kita tahu bahwa nanti akan ada IPO dari anak usaha CDIA ya, yang kemungkinan besar penawaran umumnya bisa dilakukan nanti di awal Juni. Nah, saya pikir ini yang akan juga bisa secara histori ya, anak usaha mau IPO, ini induknya akan dijaga atau bahkan mengalami penguatan. Ditambah lagi satu lagi bahwa TPIA ini sedang masa buyback yang ini berakhirnya juga hanya sampai di bulan Juni yang nilainya itu sekitar 2 triliun. Nah, saya pikir ini menjadi sentimen yang paling baik ya untuk di saham TPIA. Saya menargetkan untuk bisa kita hold bahkan sampai nanti listing saham anak usahanya. Jadi kurang lebih bisa kita hold sampai dengan 1 bulan ke depan dengan target penguatan di level sekitar 10.000. 10.000 ini merupakan target harga tertinggi ya untuk level buyback dari saham TPIA itu sendiri. Jadi saya menargetkan harga 10.000 dengan potensial profit ini sekitar 15% dan level stop loss itu 8.300 atau sekitar minus 5% ya dari harga saat ini. Baik, lagi-lagi sentimen buyback dan juga IPO dari anak perusahaan ini menjadi perhatian investor domestik dari kinerja fundamentalnya. Baik, kita ke saham Unilever. Sentimen positif apa Mas untuk Unilever setelah pekan kemarin juga penguatannya cukup tajam untuk pekan ini dan trading jangka menengah atau seperti apa untuk Unilever? Ya, saya pikir ini satu saham yang sangat ikonik ya, karena kita mengenal Unilever ini dulunya adalah saham yang memang berfundamental sangat baik, sehingga di tahun-tahun berikutnya ketika mengalami penurunan, yang berturut-turut mengalami penurunan, investor ini sudah banyak yang menghindari Unilever. Tapi ya ada kejutan yang sangat baik di kuartal pertama di tahun ini. Sehingga pada saat Unilever mengalami profit dan bertumbuh laporan keuangannya, investor kembali euforia ya. Euforia di saham Unilever yang saya pikir jika ini bisa berlanjut ya, bahkan Unilever bisa kembali menjadi merubah lah, paling tidak sedikit merubah arah trennya yang saat ini memang secara jangka panjang masih kategorinya downtrend, tapi tetap saya menyarankan kita masih harus melihat dan menunggu performa sampai nanti di kuartal keduanya. Oleh karena itu Unilever ini saya masih sarankan untuk jangka waktu pendek terlebih dahulu. Target dari saya dalam waktu dekat ini di level sekitar 1980 dengan level stop loss-nya itu 1780. Baik, fundamental yang baik untuk Unilever dan juga direkomendasikan untuk trading jangka menengah. Mungkin terakhir Mas Bima sebelum kita akhiri dialog pada pagi hari ini, support dan resistance target IHSG untuk hari ini seperti apa? Akan menyentuh level 6.900-an kah hari ini Mas Bima? Ya, saya pikir saat ini sudah di level 6.945 ya. Saya pikir saat ini target kita sudah lihat angka psikologis 7.000. Tentunya ini level 7.000 saya bilang memang tidak mudah. Ya tidak mudah di tengah-tengah kondisi sentimen positif yang sudah mulai terbatas. Jadi saya pikir kalau nanti IHSG mencapai level 7.000, saya sarankan untuk beberapa emiten yang juga sudah menguat cukup banyak ya dari awal April, kita untuk bisa lakukan taking profit terlebih dahulu. Level support saat ini pun IHSG ada di sekitar 6.900-an. Baik, level support di 6.900-an dan optimisme pasar untuk menuju ke 7.000 ya Mas Bima ya?
Baik, Ya, terima kasih banyak Mas Bima sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Mas Bima, semoga rally penguatan kita ini berlanjut terus signifikan untuk IHSG dan didukung dengan berbagai sentimen positif lainnya. Salam sehat Mas Bima, sampai berjumpa kembali. ya, selamat pagi, terima kasih. Baik, pemirsa, kita simak pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Kita lihat data perdagangan pada pagi hari ini terpantau IHSG mengalami penguatan 0,7% ke 6.948, dan kemudian juga pemirsa kita lihat di sini ada Basic Industries yang memimpin penguatan 1,3%, disusul dengan sektor cyclical, kemudian juga energi dan perbankan. Kemudian pemirsa kita lihat juga bersama di sini level tertinggi pada pagi hari ini tadi juga sempat menyentuh di 6.951,5.